Kenapa sih tenor panjang itu terasa menggoda banget? Karena otak kita lebih takut ke kurang uang bulan ini dibanding rugi besar yang baru kerasa belasan tahun lagi. Buat banyak orang, selisih cicilan Rp520.000 itu terasa seperti bayar asuransi ketenangan. Seolah-olah yang penting tiap tanggal gajian masih ada ruang napas. Padahal ketenangan yang dibeli bisa jadi ketenangan semu. Di kepala kita, yang penting aman dulu, besok urusan nanti. Itu manusiawi. Apalagi kalau kamu baru kerja, penghasilan belum stabil, atau masih bantu orang tua. Tenor panjang bikin kita merasa lebih siap menghadapi hidup, karena cicilan terlihat lebih ramah. Masalahnya, bank selalu menghitung sampai garis finish, sementara kita sering berhenti di angka bulan pertama. Ada lagi yang lebih halus, buying power semu. Tenor 20 tahun, bikin rumah yang sebenarnya sedikit over budget, jadi kelihatan masih masuk. Cicilan turun, lalu kita merasa, oke, sanggup. Padahal yang terjadi cuma memperpanjang rantai utang. Bukan berarti rumahnya lebih murah, cuma waktunya dibuat lebih lama supaya terlihat ringan. Nah, setelah cicilan terlihat ringan, biasanya kita jadi lebih berani ambil gaya hidup tambahan. Ini yang sering kejadian tanpa sadar. Selisih Rp520.000 itu jarang banget beneran ditabung. Yang terjadi, bocor halus. Hari ini kopi, besok ongkir, lusa langganan streaming, lalu kecil-kecil jadi bukit. Tapi bukitnya bukan aset, malah jadi pengeluaran rutin. Makanya banyak orang merasa, aku pilih 20 tahun biar ada sisa. Tapi sisa itu sering tidak pernah jadi tabungan. Karena kalau uangnya masih di rekening utama, dia gampang kebawa impuls. Jadi tenor panjang kadang bukan bikin kita aman, tapi bikin kita punya ruang buat kebiasaan boros yang nggak kelihatan jahat tapi konsisten. Sekarang kita lihat dari sudut pandang bank. Bank itu bisnis sewa uang. Kamu pinjam Rp500 juta, lalu kamu nyewa. Uang itu selama belasan sampai puluhan tahun. Semakin lama kamu nyewa, semakin besar profit bank. Jadi wajar kalau tenor panjang sering terlihat sangat ramah di depan, karena yang ramah itu cicilan, bukan total biaya. Dan ini yang agak menohok, nasabah tenor panjang itu favorit bank, bukan karena bank peduli kamu lebih santai, tapi karena bank dapat lebih banyak bunga dan lebih lama. Jadi kalau kamu merasa tenor panjang itu solusi paling aman, coba balik pertanyaannya, aman buat siapa? Aman buat cash flow kamu bulan ini, atau aman buat profit bank selama puluhan tahun? Di titik ini, kita udah paham kenapa tenor panjang terasa nyaman. Tapi, setelah ini kita masuk ke bagian hitungan yang simple tapi ngena. Duel cicilan bulanan 15 tahun versus 20 tahun. Biar kamu nggak cuma merasa, tapi beneran melihat angkanya. Oke, ini bagian buat kamu yang realistis. Kamu bukan malas disiplin, tapi memang kondisi gaji mepet. Kadang bank juga cuma mau approve kalau tenornya panjang. Karena rasio cicilan ke penghasilan harus terlihat aman. Jadi masalahnya bukan kamu pengen tenor 20 tahun, tapi sistemnya mendorong kamu ke situ. Nah, kabar baiknya, ada cara yang curang tapi legal. Konsepnya gini, kamu ambil tenor 20 tahun untuk memenuhi syarat bank, supaya cicilan wajibnya rendah dan administrasi aman. Tapi di kepala kamu hidup seolah-olah kamu mengambil tenor 15 tahun. Jadi kamu tidak mengubah kontrak di depan, yang kamu ubah adalah strategi bayarnya, dan kuncinya ada di satu kata, extra payment, pelunasan sebagian pokok. Kenapa harus fokus ke pokok? Karena yang bikin total mahal itu bunga yang menempel pada pokok. Kalau pokoknya kamu tekan lebih cepat, bunganya otomatis turun. Jadi setiap kali kamu punya uang besar yang sifatnya musiman, THR, bonus, komisi, atau pemasukan tambahan, jangan langsung habis buat belanja besar. Sisihkan sebagian untuk nyicil pokok. Ini seperti kamu memotong akar masalahnya. Sekarang contoh gampangnya, banyak orang mikir harus nambah jutaan tiap bulan supaya cepat lunas, padahal nggak selalu. Kalau kamu bisa setor ekstra sekitar 5-8 juta rupiah per tahun ke pokok, hanya setahun sekali, tenor 20 tahun kamu bisa melorot drastis, bahkan bisa selesai sekitar 14 tahun. Angkanya memang tergantung skema bank dan sisa pokok, tapi prinsipnya sama. Setoran kecil ke pokok itu, efeknya besar ke waktu. Dan enaknya, kamu tetap dapat dua keuntungan sekaligus. Secara harian dan bulanan, kamu aman karena cicilan wajib tetap versi 20 tahun. Tapi secara total biaya, kamu dapat penghematan bunga karena masa pinjamnya kamu pangkas. Ini jalan tengah yang masuk akal buat orang yang hidupnya dinamis, kadang ada rezeki ekstra,
kadang juga ketat. Yang wajib kamu lakukan cuma satu, jangan asal setor. Pastikan extra payment itu benar-benar masuk ke pokok, bukan dianggap pembayaran cicilan bulan depan. Minta bukti, cek mutasi, tanya ke CS, mekanismenya bagaimana. Lalu cek juga aturan penalti pelunasan sebagian, biasanya ada biaya 1-2%. Tapi kalau kamu bandingin dengan bunga KPR 11% per tahun, penalti itu sering jauh lebih murah daripada membiarkan utang berumur panjang. Supaya strategi ini jalan, kamu butuh sistem, bukan niat doang. Buat rekening terpisah, khusus amunisi, percepatan KPR. Jadi tiap ada pemasukan tambahan, uangnya tidak mampir ke rekening utama yang gampang kebawa impuls. Anggap rekening ini seperti pelindung masa depan kamu, bukan tabungan biasa. Nah, setelah kamu tahu cara hybrid ini, tinggal kita simpulkan dengan sederhana. Kamu bisa pilih jalan yang nyaman sekarang tapi mahal nanti, atau jalan yang sedikit lebih disiplin tapi bikin hidup lebih longgar di belakang. Di bagian terakhir, aku rangkum checklist tindakan yang bisa kamu lakukan mulai minggu ini. Oke, kita rangkum dengan bahasa yang tegas tapi tetap realistis. Selisih cicilan sekitar Rp520.000 itu memang kelihatan menenangkan, apalagi kalau gaji mepet. Tapi harga tenang itu bisa sangat mahal, karena selisih total biaya antara tenor 15 tahun versus 20 tahun bisa tembus sekitar Rp210 juta, uang yang seharusnya bisa jadi aset, tapi malah habis jadi bunga. Jadi kamu bukan cuma milih angka cicilan, kamu sedang milih masa depan cash flow kamu. Kalau kamu masih ingat, Rp210 juta itu bukan angka main-main. Itu setara 1 unit mobil baru, atau dana pendidikan, atau modal usaha. Dan yang lebih penting, itu uang yang tidak meninggalkan jejak aset. Begitu dibayar jadi bunga, selesai. Makanya, jangan biarkan keputusan di meja akad cuma didorong rasa takut dan kata, biar aman. Karena aman versi bulan ini, belum tentu aman versi 20 tahun. Sekarang kita masuk ke tindakan yang bisa kamu lakukan tanpa harus jadi orang sempurna. Pertama, buka dokumen KPR kamu atau simulasi yang dikasih bank, lalu cari 2 hal, sisa pokok pinjaman dan kapan mulai masuk fase bunga floating. Banyak orang tahu cicilannya berapa, tapi nggak tahu kapan risiko bunganya berubah. Kalau kamu tahu tanggalnya, kamu bisa siapin strategi lebih cepat. Kedua, bikin rekening terpisah khusus untuk percepatan pelunasan. Ini penting supaya uangnya nggak bocor halus. Targetnya bukan harus besar, yang penting konsisten. Bahkan kalau kamu bisa sisihin ratusan ribu rupiah dulu, itu tetap jadi kebiasaan yang mengarah ke satu tujuan, memperkecil pokok, mempercepat lunas. Ketiga, audit latte faktor kamu. Ini bukan soal melarang kamu jajan, tapi soal sadar. Pilih 1 atau 2 pengeluaran rutin yang paling gampang dipotong, lalu alihkan ke tabungan pelunasan pokok. Karena kalau selisih cicilan saja bisa bikin beda Rp210 juta, kebocoran kecil yang kamu biarkan tiap bulan juga bisa jadi lubang besar tanpa kamu sadari. Keempat, kalau kamu terpaksa ambil tenor 20 tahun demi lolos approval, pakai cheat code yang tadi. Tetap cicilan aman di depan, tapi setiap ada THR, bonus, atau pemasukan tambahan, lakukan extra payment ke pokok. Pastikan masuk ke pokok, cek penalti, dan minta bukti transaksi. Tujuannya 1, kamu boleh tanda tangan 20 tahun, tapi kamu berjuang supaya lunasnya mendekati 15 tahun atau bahkan lebih cepat. Sekarang aku lempar pertanyaan buat kamu. Kamu tim mana? Tim sakit dikit cepat lunas, atau tim santai panjang asal aman? Tulis alasannya di kolom komentar, aku pengen lihat sudut pandang kamu, karena tiap orang kondisinya beda. Tapi hitungan tetap bisa jadi kompas yang objektif. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng biar kamu nggak ketinggalan bedah aset berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, hanya di channel Aset Bernilai. Oke, sekarang kita bahas argumen yang paling sering muncul di kolom komentar. Ambil 20 tahun aja, selisih Rp520.000-nya gue putar di saham atau kripto. Cuannya pasti lebih gede daripada bunga KPR. Kedengarannya keren, kayak strategi orang pintar. Tapi masalahnya, strategi ini cuma menang di teori dan sering kalah di dunia nyata. Pertama, kita bedain dulu jenis musuhnya. Bunga KPR itu guaranteed loss. Kamu mau optimis atau pesimis, 11% per tahun itu tagihan yang pasti kamu bayar. Sementara saham, apalagi kripto, itu probable gain. Bisa untung, bisa juga rugi, dan jalannya naik turun. Jadi kamu sedang mengadu kerugian yang pasti dengan keuntungan yang belum tentu.
Itu bukan investasi, itu spekulasi yang dibungkus kata strategi. Kedua, masalah terbesar bukan produknya, tapi manusianya. Mayoritas orang nggak konsisten. Selisih Rp520.000 per bulan itu harus disetor rutin selama puluhan tahun. Faktanya, 99% orang gagal. Bulan ini kepakai karena flash sale, bulan depan kepakai buat traktir, bulan berikutnya kepotong cicilan lain. Akhirnya, bukan jadi portofolio, tapi jadi kebocoran halus yang nggak pernah kamu sadari. Ketiga, bahkan kalau kamu niat pun, investasi itu butuh mental tahan banting. Bayangin kamu lagi punya KPR, lalu pasar saham turun dalam, portofolio merah, sementara cicilan bank tetap harus dibayar penuh. Banyak orang akhirnya panik, jual rugi, lalu balik lagi ke pola lama. Jadi, strategi invest selisihnya itu cuma cocok buat orang yang benar-benar disiplin, punya dana darurat kuat, dan paham risiko. Bukan buat kebanyakan orang yang masih berjuang menjaga cash flow. Keempat, ada risiko yang sering diremehkan, floating rate. Tenor 20 tahun itu bikin kamu terekspos lebih lama pada kemungkinan bunga naik. Misalnya nanti bunga jadi 13% atau 14%, cicilan bisa membengkak justru saat hidup kamu makin kompleks, anak masuk sekolah, biaya kesehatan naik, atau orang tua butuh bantuan. Selisih yang dulu kamu kejar bisa hilang dalam satu kenaikan bunga. Kelima, ada ilusi paling berbahaya, merasa lebih pintar dari sistem. Banyak orang bilang, gue bisa ngalahin bank. Padahal bank itu menghitung pakai kepastian, kamu menghitung pakai harapan. Bank sudah pegang kontrak dan denda, kamu masih berjuang lawan emosi dan rutinitas. Jadi kalau kamu belum punya bukti disiplin menabung bulanan bertahun-tahun, jangan mulai dari sesuatu yang risikonya setinggi itu. Aku bukan bilang investasi itu jelek, justru investasi itu penting, tapi urutannya harus benar. Kalau kamu mau mengalahkan bunga KPR, cara paling aman adalah mengurangi beban bunga dulu, entah dengan tenor lebih pendek, atau percepatan pokok. Setelah itu, cash flow yang bebas baru kamu gas untuk investasi. Itu jauh lebih sehat dibanding memelihara utang mahal sambil berharap pasar selalu berpihak. Nah, tapi aku tahu ada kondisi realistis. Gaji gua mepet, bank cuman approve kalau ambil 20 tahun. Oke, kalau begitu kita nggak perlu sok idealis. Ada cara hybrid yang terasa seperti cheat code, cicilan aman di depan, tapi tetap bisa hemat bunga besar di belakang. Kita bahas itu di bagian berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke hitungan yang paling gampang dicerna dulu, cicilan bulanan. Kita pakai satu contoh yang banyak orang pakai sebagai patokan rumah pertama. Plafon KPR 500 juta rupiah. Bunganya kita anggap 11% per tahun, biar realistis dengan kombinasi fixed dan floating. Tujuannya bukan nakut-nakutin, tapi biar kamu lihat angka yang biasanya disembunyikan oleh rasa nyaman di awal. Sekarang fokus ke dua pilihan tenor. Kalau kamu ambil 20 tahun, cicilan per bulan kira-kira 5,16 juta rupiah. Kalau kamu ambil 15 tahun, cicilan per bulan kira-kira 5,68 juta rupiah. Jadi, selisihnya sekitar 520 ribu rupiah per bulan. Nah, ini bagian yang bikin banyak orang langsung ngerasa menang. Karena cuma beda segitu, mending yang lebih ringan. 520 ribu rupiah itu memang kelihatan berarti. Apalagi kalau gaji kamu mepet. Secara psikologis, angka itu seperti tombol aman. Kamu bisa mikir, oke, masih ada ruang buat kebutuhan rumah, darurat, atau bantu keluarga. Dan aku nggak akan bilang itu salah. Yang aku minta cuma satu, jangan berhenti di sini, karena angka bulanan itu cuma permukaan. Coba bayangin kamu lagi pilih dua jalan. Jalan pertama, kamu bayar sedikit lebih mahal di awal, tapi lebih cepat selesai. Jalan kedua, kamu bayar sedikit lebih ringan, tapi lebih lama. Di bulan pertama sampai bulan ke-12, jalan kedua memang terasa enak. Tapi permainan bank bukan di 1 tahun pertama. Permainan bank itu diakumulasi belasan tahun. Jadi kita perlu lihat, selisih 520 ribu rupiah itu sebenarnya kamu bayar pakai apa? Sekarang aku mau kamu pegang kalimat ini dulu. Cicilan bulanan yang lebih rendah itu bukan berarti rumahnya lebih murah. Itu cuma berarti utangnya lebih lama. Kamu masih pinjam jumlah yang sama, 500 juta rupiah. Bedanya, kamu nyewa uang bank lebih lama. Dan setiap bulan, kamu membayar bunga duluan. Terutama di tahun-tahun awal, porsi bunganya tebal banget. Makanya terasa aneh ya, kamu udah bayar bertahun-tahun, tapi sisa pokoknya kayak nggak turun banyak. Itu karena struktur cicilan KPR memang begitu. Bank ambil bunga di depan. Jadi kalau tenor kamu lebih panjang,
fase bunga tebal itu juga lebih panjang. Di sini kita mulai kebayang kenapa selisih bulanan kecil bisa berubah jadi selisih total yang besar. Jadi validasi dulu. Iya, Rp520.000 per bulan itu uang. Bisa buat bayar listrik, beli susu anak, atau nambah dana darurat. Tapi, sekarang pertanyaannya berubah. Berapa mahal harga yang harus kamu bayar untuk menghemat Rp520.000 ini? Kalau jawabannya cuma, ya paling beda sedikit, nah itu yang mau kita buktikan salah dengan angka total. Oke, setelah kamu lihat duel cicilan bulanan, kita naik level ke hitungan yang paling menohok, total setoran, dan total bunga yang hangus. Disitulah biasanya orang baru sadar, ternyata yang disebut hemat itu bisa berubah jadi harga satu mobil baru. Sekarang kita mainkan skenario masa depan. Coba bayangin, kamu sudah jalanin KPR belasan tahun. Hidup kamu juga berubah. Mungkin karier naik, mungkin juga punya anak, kebutuhan makin banyak. Lalu masuk ke tahun ke-16. Ini titik yang kelihatan sepele, tapi sebenarnya pembeda kelas finansial. Karena di sini, pilihan tenor dulu mulai panen hasilnya. Kalau kamu tim tenor 20 tahun, di tahun ke-16, kamu masih harus bayar cicilan sekitar Rp5,16 juta per bulan selama 5 tahun lagi. Dan ini biasanya terjadi di fase hidup yang lebih berat. Usia makin naik, energi tidak seperti dulu, resiko kesehatan mulai muncul, anak mulai butuh biaya lebih besar. Tapi cicilan tetap jalan, nggak peduli kondisi kamu lagi di atas atau lagi turun. Sekarang bandingin dengan tim tenor 15 tahun, di tahun ke-16 cicilannya sudah lunas. Jadi tiba-tiba cash flow kamu punya ruang lega sebesar sekitar Rp5,68 juta per bulan. Uang yang sebelumnya wajib setor ke bank, sekarang jadi uang bebas. Dan ini bukan sekadar enak, ini senjata. Karena uang bebas itu bisa kamu arahkan jadi aset baru, bukan cuma jadi napas sementara. Nah, kita hitung sederhana. Misalnya tim 15 tahun disiplin, uang bekas cicilan itu tidak dipakai buat gaya hidup, tapi diinvestasikan. Anggap kamu taruh di instrumen yang relatif aman seperti SBN Retail atau reksadana pendapatan, tetap dengan imbal hasil rata-rata 6% per tahun. Kamu setor sekitar Rp5,6 juta per bulan selama 5 tahun, yaitu dari tahun ke-16 sampai ke-20. Dengan skenario itu, di akhir tahun ke-20, tim tenor 20 tahun hasilnya rumah lunas, tapi tabungan dari selisih waktu praktis tidak ada. Karena 5 tahun terakhir masih dipakai bayar bank. Sementara tim tenor 15 tahun, rumah sudah lunas sejak 5 tahun lalu. Dan karena uangnya sempat diputar secara disiplin, terkumpul aset tunai sekitar Rp380 juta. Ini angka yang bisa ngubah banyak keputusan hidup. Di titik ini kelihatan, yang membedakan bukan cuma total bunga, tapi juga kebebasan waktu. 5 tahun itu bukan cuma kalender. Itu 5 tahun kamu bisa bangun dana pendidikan, dana pensiun, atau modal usaha. Dan yang paling terasa, 5 tahun itu masa kamu bisa tidur lebih tenang karena rumah sudah beres, sementara orang lain masih dikejar tanggal jatuh tempo. Ini definisi aset bernilai. Bukan berarti kamu harus jadi orang super hemat, tapi kamu sadar kapan harus disiplin di awal, supaya punya ruang besar di belakang. Tenor lebih pendek itu memang bikin sakit sedikit di depan, tapi hadiahnya adalah kebebasan, plus aset tambahan ratusan juta rupiah yang tidak kelihatan kalau kamu cuman fokus ke cicilan bulanan. Tapi nanti ada yang komentar begini, kalau aku ambil tenor 20 tahun, selisih Rp520.000-nya, aku investasikan di saham atau kripto, hasilnya bisa ngalahin bunga bank. Oke, itu argumen populer, dan kita bahas itu di bagian berikutnya, lengkap dengan risikonya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin banyak orang kaget totalnya, karena cicilan bulanan itu cuma angka yang kamu lihat tiap tanggal, tapi total setoran adalah angka yang menentukan kamu benar-benar bayar berapa untuk rumah itu. Kita masih pakai contoh yang sama, plafon Rp500 juta, bunga 11% per tahun, lalu kita bandingkan tenor 20 tahun versus 15 tahun dengan cara yang simple, tinggal kali jumlah bulan. Opsi tenor 20 tahun, cicilan per bulan kira-kira Rp5,16 juta. Dalam 20 tahun ada 240 bulan. Jadi total setorannya sekitar Rp5,16 juta dikali 240, hasilnya kurang lebih Rp1,23 miliar. Nah, berhenti sebentar di sini, kamu pinjam Rp500 juta. Tapi yang kamu setor
sampai lunas tembus 1,23 miliar rupiah. Artinya apa? Artinya, bunga yang kamu bayar di opsi 20 tahun itu kira-kira 730 juta rupiah. Dan ini bagian yang nyelekit, bunganya lebih mahal daripada harga rumahnya sendiri. Kamu bayar rumah 500 juta rupiah, lalu bayar biaya sewa uang sampai 730 juta rupiah. Itu baru definisi mahal yang sering nggak terasa karena dicicil kecil-kecil. Sekarang lihat opsi tenor 15 tahun. Cicilan per bulan kira-kira 5,68 juta rupiah. Dalam 15 tahun ada 180 bulan. Jadi total setoran sekitar 5,68 juta rupiah dikali 180, hasilnya kurang lebih 1,02 miliar rupiah. Di sini bunganya kira-kira 520 juta rupiah. Masih besar, tapi jauh lebih masuk akal dibanding opsi 20 tahun. Sekarang kita ambil putusannya. Selisih total setoran 20 tahun dan 15 tahun dari 1,23 miliar rupiah dikurangi 1,02 miliar rupiah. Selisihnya sekitar 210 juta rupiah. Ini bukan angka kecil. Ini uang yang hilang hanya karena kamu memperpanjang tenor 5 tahun demi hemat 520 ribu rupiah per bulan. Biar kebayang, 210 juta rupiah itu bisa jadi apa? Itu setara satu unit mobil baru kelas LCGC yang kamu bayar cash. Bisa juga jadi biaya kuliah anak sampai lulus, atau modal usaha kecil yang kalau jalan bisa nambah pemasukan keluarga. Tapi di skenario tenor 20 tahun, angka itu berubah jadi bunga, habis, dan nggak jadi aset apapun. Dan poin menohoknya gini, kamu menukar satu mobil baru demi penghematan yang per bulannya setara beberapa kali jajan kecil. Karena 520 ribu rupiah per bulan itu rasanya cuma sedikit, tapi 210 juta rupiah itu rasanya kok bisa segede itu. Padahal itu uang yang sama, cuma bedanya yang satu terasa sekarang, yang satu baru kelihatan kalau dijumlahin. Nah, setelah kamu lihat total bunga yang kebakar, kita lanjut ke efek yang lebih besar lagi, opportunity cost. Karena bukan cuma soal uang hangus, tapi soal 5 tahun terakhir yang bisa jadi masa panen atau masa stres berkepanjangan. Di bagian berikutnya kita bayangin kondisi di tahun ke-16 sampai ke-20. Tahu nggak? Cuma gara-gara pengen cicilan KPR kelihatan lebih ringan, sekitar 500 ribuan per bulan, banyak orang tanpa sadar lagi buang uang setara satu unit mobil baru. Ini bukan lebay, ini murni hitungan. Selisih tenor 20 tahun dan 15 tahun kelihatannya kecil di depan, tapi efeknya bisa nyolong aset masa depan kamu lebih dari 200 juta rupiah. Selamat datang di Aset Bernilai. Kita bahas finansial pakai bahasa yang enak didengar, praktis, dan selalu ada angka di belakangnya. Topik kali ini, simulasi KPR 15 tahun versus 20 tahun, jebakan nyaman yang sering dianggap paling aman buat gaji pas-pasan. Kalau kamu suka konten yang dibedah pakai kalkulator, boleh subscribe dan nyalakan loncengnya. Aku ngerti banget situasi di meja akad. Kamu bisa first jobber yang baru mulai nabung, atau sandwich generation yang harus bantu keluarga. Lalu muncul kalimat sakti, ambil tenor panjang aja, biar cicilannya kecil. Rasanya lega, karena tiap bulan masih ada sisa. Tapi, yang jarang diomongin, lega hari ini bisa berubah jadi mahal bertahun-tahun. Di sini, kita nggak menghakimi pilihan siapapun. Kamu mau ambil 15 tahun atau 20 tahun, itu urusan kondisi dan prioritas. Tapi sebelum tanda tangan, kamu wajib ngerti total biaya yang kamu bayarkan sampai lunas, bukan cuma cicilan bulan pertama. Pertanyaannya sederhana, hemat sekitar 520 ribu rupiah per bulan itu sepadan nggak dengan potensi kehilangan ratusan juta rupiah di akhir? Kita pakai simulasi yang realistis, bukan bunga promo cantik di brosur. Anggap plafon KPR 500 juta rupiah, angka psikologis rumah pertama buat banyak orang. Suku bunganya kita set 11% per tahun, asumsi jangka panjang gabungan fix dan floating, biar kita lihat sisi pahitnya. Karena yang sering bikin orang kaget itu fase floating, bukan masa promo. Sekarang kita masuk ke dua opsi. Opsi 20 tahun, cicilan per bulan kira-kira 5,16 juta rupiah. Opsi 15 tahun, cicilan per bulan kira-kira 5,68 juta rupiah. Selisihnya cuma 520 ribu rupiah per bulan. Di titik ini, biasanya orang langsung merasa, nah, mending yang 20 tahun, lebih aman. Dan betul, 520 ribu rupiah itu uang bisa bantu bayar kebutuhan rumah.
Tapi jangan berhenti di angka bulanan, karena disitulah ilusi dimulai. Bank itu bisnis sewa uang, makin lama kamu nyewa, makin lama kamu bayar bunganya. Jadi kita harus cek, harga asli dari hemat Rp520.000 itu sebenarnya berapa besar kalau ditotal sampai selesai. Kalau kamu siap, di bagian berikutnya kita hitung total setoran dan total bunga yang hangus. Di situ biasanya orang baru ngeh, ternyata yang kelihatan kecil per bulan bisa berubah jadi angka yang bikin dahi berkerut. Ambil kalkulator, karena setelah ini kita masuk ke angka yang paling jujur, totalnya.